Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan sia-siakan hidup kita. Pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Hidup adalah perjalanan waktu yang sangat terbatas dan singkat. Kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan bijaksana dan hati-hati supaya berdampak baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup atau bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah saudaraku, di dalam ayat ini ada dua jenis orang di dunia ini yang dilihat dari cara menjalankan kehidupannya, yaitu orang bebal dan orang arif atau orang bijaksana. Orang bebal adalah manusia yang tidak bijaksana. Ini adalah orang yang tidak berpikir, saudaraku, dengan hati-hati, sembrono, berpikir duniawi. Orang yang bebal adalah orang yang tidak mau taat sesungguhnya ya kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, golongan jenis yang kedua adalah orang yang arif bijaksana, saudara. Ini adalah orang yang berpikir dengan hati-hati atau teliti, menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Orang yang berpikir secara rohani. Orang ini saudaraku mengenal Allah secara pribadi melalui kebenaran firman-Nya. Dia mengetahui bahwa ia berada di dunia ini adalah untuk hidup dalam kehidupan yang benar, saleh. Untuk apa? Untuk menyaksikan kasih Kristus dan untuk kemuliaan nama Kristus. Nah saudaraku, selanjutnya pada saat ini dari Efesus 5 ayat 16 sampai 21 kita akan belajar 3 kebenaran dengan tema jangan menyia-nyiakan saudaraku hidup kita. Dengan apa? Mempergunakan waktu ini dengan bijaksana. Yang pertama saudaraku, kebenaran yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Jadi saudaraku, waktu adalah karunia dari Tuhan Yesus. Dan semua orang memiliki waktu yang sama. Waktu yang diberikan kepada kita dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan berguna, atau hal-hal yang tidak baik atau yang tidak berguna. Dengan apa? Melakukan kejahatan atau dosa. Nah firman Tuhan berkata kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk hidup benar, saleh, melayani Tuhan. Saudaraku, setia kepada Tuhan, ke gereja, belajar firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus dan kebenarannya supaya banyak orang diberkati. Orang percaya harus hidup tekun, rajin belajar. Mau saudaraku belajar, setia kepada Tuhan, menjadi berkat dalam keluarganya, menjadi berkat bagi banyak orang, suka memberi saudaraku, dan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Dan kita pun harus hati-hati saudaraku dalam menggunakan waktu, karena waktu ini adalah, atau hari-hari ini adalah jahat. Dosa, hawa nafsu, godaan iblis saudaraku berusaha menjatuhkan kita melalui internet, YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Kita sebagai orang-orang percaya harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Dosa, hawa nafsu, si jahat jangan menguasai kita, mempengaruhi hidup kita, yang mau menjatuhkan hidup kita supaya kita menderita. Jadi pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, jangan sia-siakan hidup kita, yaitu dengan apa? Kita harus berusaha hidup menuruti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 dan 18a berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, atau jangan stupid, sudah jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabok oleh anggur. Anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Atau mungkin mabok sama yang lain saudara.
Jadi dalam ayat-ayat ini Paulus mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan orang bebal dan orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak mengetahui kehendak Allah, disebut bodoh atau bebal, stupid, saudara. Tetapi orang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang mengetahui kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita juga jangan mabok, tidak boleh mabok oleh anggur yang mengandung alkohol, mabuk dosa, mabuk hawa nafsu, mabuk kenajisan, hawa nafsu daging disesatkan oleh iblis. Jangan, saudaraku. Atau mabok-mabok yang lain. 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, pencuri, orang kikir, pemabok, saudaraku, pemabok, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak akan masuk sorga. Luar biasa Alkitab dengan tegas. Jadi pemabok tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Galatia 5 ayat 21 berkata, kedengkian, kemabokan, diulang lagi saudaraku, kemabokan, pesta pora, pesta-pesta dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, saudaraku, peringatan yang keras. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Kita harus pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti keinginan daging, kemabokan, saudara, karena hawa nafsu dan godaan iblis. Itu membuat kita, saudaraku, masuk neraka. Dan kebenaran yang ketiga, jangan sia-siakan hidup kita. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18b sampai 21 berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Jadi saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudaraku, saya ingin membagikan 3 ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, seorang yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki suatu roh yang senang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Sangat berbeda dengan seorang pemabok, saudaraku, yang ngaco, yang senangnya berbuat dosa. Nyanyian yang maksud di sini adalah ungkapan dari sukacita dan kebahagiaan dalam Tuhan. Kemudian ciri yang kedua, seorang yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki roh yang suka mengucap syukur. Di sini katakan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Artinya saudara, hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan membimbing dan memimpin kita melalui semua hal. Oleh karena itu kita dapat mengucap syukur buat segala sesuatu yang Allah lakukan. Karena Tuhan mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ciri seseorang yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus dapat hidup saling merendahkan diri di dalam Kristus. Ini adalah satu prinsip rohani yang umum dalam kehidupan Kristen, dalam persekutuan Kristen, gereja Kristen. Dalam kehidupan Kristen, ketundukan dan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan saling pengertian harus merupakan ciri khas dari setiap orang percaya. Haleluya, saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Efesus 5 ayat 16 sampai 21. Jangan sia-siakan hidup kita, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Yang pertama, pergunakan waktu dengan bijaksana. Yang kedua, kita harus berusaha hidup menuruti kehendak Allah. Dan yang ketiga, jangan sia-siakan hidup kita, yaitu kita harus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 saya bacakan lagi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu atau hidup atau nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dengan sia-sia. Kami mau gunakan waktu ini atau umur ini atau hidup ini Tuhan
untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya dapat mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.